Shalom, Horas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Namun sebelumnya mari kita menenangkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memelihara kehidupan kami hingga sampai saat ini. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hati dan pikiran yang fokus kepada kami, agar kami bisa merenungkan firman-Mu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, di dalam dan demi nama-Mu kami telah berdoa ya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dari Roma pasal 10 ayatnya yang ke-9. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-9, saya akan membacakan bagi kita semua. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi tema perenungan pada saat ini untuk kita semua ialah diselamatkan melalui pengakuan dan iman. Diselamatkan melalui pengakuan dan iman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang pengakuan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh setiap orang. Pengakuan sering sekali dikaitkan dengan istilah penerimaan keberadaan yang dianggap ada. Maka tidak mengherankan jika banyak orang dalam hal-hal tertentu ingin diakui oleh banyak orang. Misalnya, di dalam sebuah komunitas, tentunya kita ingin dianggap ada. Atau misalnya juga dalam sebuah hubungan kita, tentunya kita ingin jika pasangan kita memberi pengakuan kepada semua orang bahwa kita adalah kekasihnya atau orang terpenting di dalam dirinya. Karena pengakuan ini memberikan pertanda bagi kita bahwa kita adalah seseorang yang terpenting bagi diri orang tertentu sebagai pilihan terbaiknya. Tetapi jika di dalam sebuah hubungan tidak ada pengakuan, maka ini memberikan keraguan dan hubungan tersebut patut dikhawatirkan. Demikian juga hal yang sama terjadi di dalam Roma pasal 10 ayat 9 ini, di mana sebagai orang-orang Kristen seharusnya memberikan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah pengakuan apa yang dimaksud dalam bagian ini? Inilah yang akan kita renungkan pada hari ini. Di dalam bagian ini, dalam Roma pasal 10 ayat 9 ini, dapat kita lihat bahwa syarat kita diselamatkan yaitu mengakui Yesus sebagai Tuhan dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Nah, apa yang dimaksud dengan mengakui dalam bagian ini? Mengakui yang dimaksud dalam bagian ini adalah menyatakan secara terbuka, berjanji, setuju bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, ini merupakan sebuah ajakan untuk memberikan pernyataan secara terbuka bahwa Yesus adalah Allah. Namun yang menjadi pertanyaan penting bagi kita dalam bagian ini adalah mengapa harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dengan mulut? Karena melalui mulut kita dapat menyatakan pengakuan iman kita secara terbuka kepada dunia. Kalau kita setuju jika Yesus itu adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Pertanyaan selanjutnya bagi kita, cukupkah mengakui dengan mulut kita akan diselamatkan? Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita baca di nats berikutnya, dikatakan percaya
dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Di sini kita dapat melihat bahwa kita diselamatkan tidak hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan dengan mulut saja. Akan tetapi kita harus percaya di dalam hati kita bahwa Yesus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, percaya di dalam hati, di dalam bagian ini merupakan sebuah pengakuan iman yang berakar dari kepercayaan yang tulus terhadap Injil Kristus. Kemudian dalam bagian ini membahas tentang kematian dan kebangkitan Kristus, di mana ini merupakan peristiwa inti dari keselamatan, yang di mana pengorbanan dan kematian Kristus merupakan bukti kasih-Nya bagi dunia ini, di mana Yesus Kristus telah menjadi penebus dosa dunia yang seharusnya ditimpahkan bagi orang-orang berdosa. Karena kasih-Nya yang besar, Ia rela menjadi pendamai akan dosa-dosa manusia, dan kini Ia telah mengalahkan maut melalui kebangkitannya. Oleh sebab itu, kita harus percaya akan pengorbanannya dan kebangkitannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika kita melihat arti mulut dalam bagian ini, berarti ucapan atau kefasikan dalam berbicara. Maka ini memberikan ajakan agar kita sebagai orang yang telah diselamatkan harus membuktikan di dalam ucapan kita bahwa kita memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Saudara-saudari yang terkasih, pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan bukan sekedar ucapan, tetapi harus menjadi komitmen nyata dalam kehidupan kita. Mengaku Yesus berarti menempatkan Dia sebagai pusat dalam segala hal dan hidup seturut kehendak-Nya. Pengakuan sejati harus disertai dengan kesetiaan dan perubahan hidup. Jika hanya sebatas kata-kata saja, tanpa bukti dan sebuah tindakan, maka tentunya tidak berarti. Oleh karena itu, sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harus menunjukkan iman kita melalui cara bicara kita, cara berpikir, dan cara kita bertindak. Hidup kita juga harus menjadi kesaksian bagi orang lain, karena dunia ini membutuhkan terang, dan kita dipanggil untuk mencerminkan kasih itu, kebaikan dan kebenaran Kristus itu. Jangan hanya berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi hiduplah sesuai dengan pengakuan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita menjadikan pengakuan kita akan Yesus sebagai gaya hidup dan bukan hanya kata-kata saja. Dengan begitu, kita tidak hanya menerima keselamatan, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah hidup kita selalu menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini yang mengingatkan kami ya Tuhan bahwa Engkaulah juru selamat kami, dan kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau rela mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib. Tuhan menebus segala dosa-dosa kami sehingga kami bisa diselamatkan dari dosa-dosa kami. Engkau sebagai pendamai di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan kiranya juga Tuhan terus mengingatkan kami agar kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Tuhan yang menolong dan memberkati kehidupan kami melalui firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam dan demi nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu ya Bapa. Amin.